Halo semuanya, kita hidup di negara yang sangat beragam, mulai dari suku, bahasa, agama, hingga budaya. Keberagaman ini adalah kekayaan suatu bangsa, tapi juga bisa menjadi sumber konflik jika kita tidak dikelola dengan baik. Nah, di video kali ini saya akan membahas hasil analisis saya tentang potensi konflik yang bisa terjadi atau biasanya terjadi di masyarakat yang beragam, contohnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, di mana keberagaman ini disebut sebagai pluralitas. Namun perbedaan yang ada bisa menimbulkan potensi konflik sosial, di mana konflik sendiri adalah proses sosial ketika individu atau kelompok memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertentangan atau bertolak belakang. Faktor penyebab konflik apa saja ya? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi konflik dalam masyarakat beragam. Contohnya perbedaan suku dan budaya setiap daerah, punya adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Jika tidak saling menghargai, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaan agama dan keyakinan, kurangnya toleransi dapat memicu konflik antar umat beragama. Nah, kesenjangan sosial dan ekonomi itu juga termasuk, di mana perbedaan tingkat ekonomi bisa menimbulkan rasa iri hati atau ketidakadilan. Perbedaan pendapat atau kepentingan, misalnya dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan masyarakat. Kurangnya komunikasi. Kesalahpahaman sering terjadi karena komunikasi yang tidak efektif. Contohnya ketika ada dua kelompok masyarakat berbeda budaya nih yang tinggal di satu daerah. Karena kurang saling memahami, itu bisa munculnya stereotip atau apalah itu. Nah, negatif, tapi ini bisa berkembang menjadi pertengkaran, bahkan konflik yang besar loh. Nah, apa saja dong dampak dari konflik? Konflik bisa membawa dampak negatif dan positif. Nah, negatifnya itu seperti perpecahan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan fasilitas hilangnya rasa aman. Namun, jika dikelola dengan baik, konflik bisa membawa dampak positif. Jadi, seperti memperkuat solidaritas dan menghasilkan solusi yang lebih adil lagi. Apa sih solusi dan pencegahan? Jadi, untuk mencegah konflik, kita bisa melakukan beberapa hal nih. Caranya menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai perbedaan dan mengutamakan musyawarah. Meningkatkan komunikasi dengan baik atau yang baik agar kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi bisa kekuatan untuk bersatu. Dalam memahami potensi konflik dan cara mengatasinya, kita bisa menciptakan masyarakat yang harmonis loh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita.